Teman-teman, hari ini saya membuat ketupat. Saya menggunakan daun kelapa yang sudah hijau. Tidak masalah, cara membuat ketupat gampang banget. Pertama, saya membuat 3 lingkaran di tangan kiri saya. Daun yang mengkilap harus berada di luar lingkaran. Saya juga membuat lingkaran di jari kanan saya dengan posisi kebalikan di jari-jari tangan saya yang sebelah kiri. Langkah selanjutnya adalah menyatukan 2 buah lingkaran ini. Caranya seperti ini. Lingkaran pertama di sebelah kanan saya sisipkan melalui celah bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya masukkan di atas lagi. Untuk lingkaran kedua, saya sisipkan melalui celah bagian bawah, atas, dan di bawahnya lagi. Dan untuk lingkaran ketiga, dari atas saya sisipkan ke bawah, terus ke atas lagi. Ini adalah langkah pertama. Langkah pertama ini terlihat sangat gampang, tapi jika kita praktekkan akan terasa sangat sulit. Tapi jika kita sudah mencobanya sebanyak 2 kali atau 3 kali, kita akan menemukan celahnya. Nah, untuk langkah selanjutnya tidak terlalu susah karena hanya menganyam mengikuti alur-alur seperti video ini. Tapi dengan satu catatan, posisi ketupat kita tidak boleh dibolak-balik. Jadi dari awal pembuatan harus seperti ini, posisinya nggak boleh dibolak-balik. Menganyamnya tidak terlalu cepat, jadi pelan-pelan saja. Ketika menganyam, pada saat kita menyisipkan di sela-sela daun yang lain, kita tidak boleh terburu-buru karena daun ini tidak begitu keras, jadi gampang patah daun ini. Nah, setelah selesai langkah ini, kita akan melanjutkan langkah selanjutnya. Perhatikan ya teman-teman, ujung daun yang saya ambil dan arah saya menganyam. Dan posisi ketupat tetap seperti dari awal, tidak boleh berubah. Langkah yang ini tidak terlalu panjang karena hanya menyisipkan 1 kali saja. Nah, ini langkah yang selanjutnya ini agak panjang ya teman-teman. Tapi saya akan menganyamnya pelan-pelan saja biar kita nggak usah buru-buru. Kalau kita terburu-buru takutnya janur ini nanti cobek ya teman-teman, karena janur kelapa yang sudah berwarna hijau ini agak getas dibandingkan janur kelapa yang masih berwarna kuning. Dalam langkah yang ini saya akan menemukan ujung janur ini ke ujung janur satu lagi. Jadi ini langkahnya belum selesai. Agak panjang ya teman-teman. Ini ada 1 langkah lagi saya menyisipkan di sini. Saya menyisipkan pelan-pelan biar nggak sobek ya teman-teman. Ini saya tarik pelan-pelan. Nah, sekarang janur ujungnya sudah ketemu sama ujung. Sekarang tinggal langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir ini agak singkat juga karena saya hanya menyisipkan 1 kali penyisipan saja. 1 kali penganyaman. Nah, untuk langkah terakhir ini kita harus berhati-hati karena anyaman kita itu semakin rapat, jadi resiko cobek daun tuh semakin besar. Sekarang sudah selesai ketupatnya tapi masih belum sempurna karena masih ada anyaman yang cekung dan bergelembung. Jadi kita harus mengurutnya. Cara mengurutnya adalah diurut dari ujung daun atau dari pangkal janur sesuai arahnya. Sekarang saya mencoba dari ujung dulu. Tujuan pengurutan ini untuk mengencangkan bagian-bagian anyaman yang masih bergelembung dan
mengendorkan sedikit yang masih cekung, dan saya sekarang mencoba dari pangkalnya lagi. Karena ketupat ini memiliki 2 ujung dan 2 pangkal daun, jadi kita bisa leluasa dengan membaca alur yang lebih dekat, alur yang mana yang akan kita tarik ujung atau pangkal untuk menutup cekung-cekungan. Saya tetap menariknya pelan-pelan karena khawatir nanti janurnya akan rusak. Nah, sekarang gelembung-gelembung dari anyaman sudah selesai. Tinggal sekarang menyelesaikan 1 buah cekungan lagi. Jadi saya mengurutnya dari ujung pangkal. Jadi mengurutnya ini selangkah demi selangkah ya teman-teman. Dan jangan lupa sebelum mengurutnya kita harus membaca alurnya dulu dan di posisi mana akan kita tarik. Nah, sekarang saya sudah menutup cekungan. Sekarang sudah sempurna, tapi masih ada kekurangan sedikit. Di mana ketupat ini bagian pangkalnya ada yang panjang dan ada yang pendek. Jadi saya mengurutnya agar pangkal janurnya sama-sama panjang biar enak dilihat, lebih sempurna. Untuk memanjangkan salah satu pangkal janur, kita juga harus membaca alurnya. Karena kalau kita salah ambil posisi pucuk daun nanti salah nanti. Setelah selesai baru kita urut dengan tujuan memperpanjang pangkal janur yang masih terlalu pendek dari yang lainnya. Nah teman-teman, membuat ketupat itu gampang banget kan? Asal kita lakukan dengan baik, tentu kita akan bisa membuat ketupat. Ini adalah pengurutan yang terakhir dan nah untuk memperpanjang supaya biar enak dilihat. Sekarang ketupatnya sudah jadi dan sempurna. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini.